hari Pentakosta yang pertama, pesta memperingati turunnya Roh Kudus. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran untuk memasuki ibadah. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ayat 2 jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui
Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Oh
Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 194 ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku benda nomor 109 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat untuk minggu ini yang pertama adalah nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, pesta memperingati turunnya Roh Kudus dengan topik minggu Roh Allah yang menuntun. Todi Jehovah dan menuntun Tuhan Sorangan. 2. Hari Senin tanggal 1 Juni 2020 kita ibadah Pentakosta kedua, pesta kedua memperingati hari turunnya Roh Kudus. 3. Dihimbau kepada seluruh jemaat supaya menjaga diri, menjalankan anjuran pemerintah dengan baik, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi kita, menjauhkan virus corona atau COVID-19 dan segala penyakit lainnya. 4. Seluruh jemaat supaya melaksanakan ibadah minggu setiap hari Minggu dan ibadah pertanyaan setiap hari Kamis, dan silakan meminta acara dari para perhalado atau mengikuti video panduan ibadah minggu. 5. Dihimbau seluruh jemaat supaya menyampaikan persembahan pemberian melalui perhalado atau ditransfer ke bendahara pria. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya kepada
kita bernyanyi dari buku Endek nomor 463 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan dalam ibadat kita ini yaitu Pentakosta pertama dari kitab Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kitab Yesaya ini kita diingatkan Tuhan untuk mengingat kembali, mengenang kembali bagaimana penyertaan Tuhan akan perjalanan kehidupan umatnya. Bagaimana perjalanan bangsa Israel mulai dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, Allah yang selalu menopang mereka. Dan melalui kitab Yesaya ini, peristiwa itu mereka kenal kembali sebagai sebuah sejarah masa lampau untuk menguatkan iman mereka di dalam menghadapi situasi di pembuangan. Saudara-saudariku, ketika mereka mengenang itu, mereka semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan
sesungguhnya setia terhadap umatnya. Penyertaan Tuhan terhadap umatnya dan membawa umatnya ke tempat yang begitu indah. Itulah rancangan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudariku, di hari Pentakosta ini juga, bagaimana melalui firman Tuhan dari kitab Yesaya ini, kita diajak untuk mampu merenungkan kembali perjalanan hidup kita, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa sampai dan melakukan banyak hal sampai detik ini, dan kita merayakan secara khusus di saat ini, yaitu hari Pentakosta. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana Tuhan itu sungguh setia kepada umatnya yang setia. Bagaimana Tuhan itu memimpin orang yang mau setia kepadanya. Karena itu saudara-saudariku, biarlah kita seluruh jemaat Tuhan senantiasa hidup di dalam kesetiaan selama kita hidup di dunia ini. Bagaimana perjalanan hidup kita akan menjadi sejarah, dan sejarah perjalanan hidup itu akan kita ingat, supaya melalui sejarah masa lampau kita senantiasa diingatkan bagaimana berkat Tuhan begitu besar, bagaimana berkat Tuhan sungguh-sungguh sangat banyak yang telah kita terima di dalam kehidupan ini. Walaupun di saat ini kita merasakan akibat dari penyebaran COVID-19, tetapi kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tetapi situasi ini harus bisa kita pahami bahwa Tuhan memberikan lebih banyak waktu kepada kita untuk mampu merenungkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun dari sisi ekonomi ataupun dari sisi kesehatan, situasi ini adalah situasi yang tidak baik, situasi buruk. Tetapi dari sisi teologi bisa kita lihat bagaimana situasi ini bisa menjadi situasi yang penuh sukacita. Hari-hari kita yang penuh dengan kesibukan, hari-hari kita yang penuh dengan ambisi selama ini, tetapi saat ini kita memiliki banyak waktu untuk mampu mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan perjalanan hidup kita, dan mencoba untuk memikirkan apa yang akan kita perbuat dan kira-kira apa yang akan Tuhan berikan kepada kita selama kita masih diberikan napas kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kitab Yesaya ini, bagaimana kita diingatkan orang percaya itu harus mau bersedia untuk mendengar suara Tuhan. Hari-hari kita yang penuh dengan kesibukan, hari-hari kita mungkin yang penuh dengan ambisi, kadang-kadang membuat kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Situasi ini bisa membuat kita semakin memahami dan memberikan waktu dan memberikan hati dan pikiran kita untuk mengenang berkat-berkat Tuhan. Sebelum situasi ini terjadi, hari-hari kita mungkin penuh dengan kesibukan. Bahkan seandainya mungkin satu hari itu lebih dari 12 jam, kita mungkin akan selalu sibuk. Sekalipun mungkin kita diberikan banyak waktu, saudara-saudari, dengan ambisi,
dengan hasrat, dengan keinginan untuk banyak hal yang kita rencanakan, mengisi hati dan pikiran kita, mengisi rencana kita, bisa kita katakan mungkin kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan rencana-rencana. Hati kita dipenuhi dengan hasrat dunia ini. Hati kita ini ibarat sebuah gelas yang sudah diisi penuh dengan air. Sehingga walaupun firman Tuhan datang, walaupun firman Tuhan kita dengar, seolah-olah semuanya itu terabaikan. Karena apa? Karena tanpa tidak kita sadari, sesungguhnya hati dan pikiran kita, bahkan hati kita yang paling dalam sesungguhnya sudah terpenuhi dengan hal-hal kesibukan-kesibukan, rencana-rencana dan rancangan-rancangan duniawi, sehingga kita sulit untuk menerima firman Tuhan. Walaupun melalui kemajuan zaman di saat ini, bagaimana kita bisa menerima banyak firman Tuhan melalui media sosial. Bahkan mungkin setiap hari, setiap saat kita bisa membaca firman melalui handphone atau melalui media yang lain. Tetapi situasi ini, kesibukan ini, kemajuan zaman ini bisa membuat kita seolah-olah tidak pernah membiarkan firman Tuhan itu bersemayam di dalam hati dan pikiran kita. Bisa saja banyak renungan yang telah kita baca, atau bahkan bisa saja banyak renungan yang telah kita berikan kepada orang lain. Tetapi mungkin yang merenungkan, yang memberikan waktu untuk merenungkannya mungkin sangat sedikit. Karena itu saudara-saudariku, sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi di dalam epistel kita tadi, yaitu kitab Galatia, supaya kita lebih bijaksana untuk membiarkan Roh Kudus bersemayam di dalam hati dan pikiran kita, supaya hati dan pikiran kita akan menghasilkan buah-buah roh. Melalui firman Tuhan ini juga saudara-saudariku, di hari Pentakosta ini kita diingatkan, bila mana di hari Pentakosta ini kita harus menguji diri kita, menguji pikiran kita, menguji hidup kita sampai detik ini. Kira-kira apa yang telah dibuahkan oleh pikiran kita, dibuahkan oleh hati kita, yang bisa kita ingat kembali. Ketika itu kita ingat kembali, ketika itu kita analisa, maka akan bisa kita simpulkan sesungguhnya apakah Roh Tuhan itu saya biarkan, kita biarkan bersemayam di dalam hati dan pikiran kita selama ini atau tidak. Bisa saja hari Pentakosta berpuluh-puluh kali telah kita peringati saudara-saudari. Bisa saja bahwa turunnya Roh Kudus sudah berulang kali kita peringati. Tetapi benarkah bahwa ketika kita mengingat atau menganalisa diri kita, benar-benar bahwa Roh Kudus itu bisa kita katakan terus-terus dan terus-menerus tinggal di dalam hati dan pikiran kita? Karena itu saudara-saudariku, melalui kitab Yesaya ini, bagaimana Allah mengingatkan kita supaya kita bisa, supaya kita mau memberikan hati dan pikiran, memberikan waktu, dan memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menerima firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Supaya hari-hari kita ini tidak kita sibukkan hanya dengan keinginan-keinginan dunia. Karena apa? Bila mana waktu kita telah berakhir, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rancang di dunia ini akan hanya menjadi kenangan. Syukur-syukur kalau itu kenangan yang indah. Tetapi biarlah apa yang kita pikirkan dan juga harus kita fokuskan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita tahu banyak hal yang kita pikirkan di dunia ini. Kita sadari begitu banyak ambisi di dalam kehidupan ini. Banyak hal yang ingin kita lakukan, hal-hal yang baik. Dan melalui hari Pentakosta ini ada satu hal lagi yang selalu harus kita ingat. Bagaimana kita harus mampu memberitakan firman Tuhan. Karena ketika Roh Tuhan bersemayam di dalam hati dan pikiran kita, bagaimana hidup kita difokuskan untuk kemuliaan Tuhan, maka melalui diri kita akan terpancar segala sesuatu yang baik, dan hati dan pikiran kita akan menjadi tempat yang indah bagi firman Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita bukan lagi dipenuhi hanya oleh hasrat duniawi, tetapi melalui hati dan pikiran kita benar-benar berbuah firman Tuhan, dan buah dari firman Tuhan akan nyata dari perbuatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari-hari belakangan ini atau situasi yang terjadi ini bisa kita pahami adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Cara Tuhan untuk memurnikan manusia. Sekalipun kalau kita menggali sejarah, situasi yang seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi walaupun tidak identik. Kalau kita ulang sejarah, ratusan tahun yang lalu juga sudah pernah terjadi. Bahkan dalam sejarah gereja Makab juga itu sudah pernah terjadi. Atau secara khusus bisa kita katakan bahwa manusia harus menjaga waktu, bahkan tidak bisa bersama-sama. Tetapi melalui ini harus bisa kita lihat dari sudut pandang iman, bagaimana Allah memaksa kita melalui situasi ini untuk memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan kesempatan untuk merenungkan kembali, supaya firman Tuhan itu senantiasa menjadi hal yang indah tinggal di dalam diri kita. Sekalipun kita tidak berkeinginan untuk melakukannya, sekalipun mungkin selama ini kita tidak memiliki waktu untuk itu, tetapi biarlah hari-hari belakangan ini melalui situasi ini akan kita pakai untuk menambah waktu, menambah kesempatan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menganalisa hidup kita, menganalisa pikiran kita, supaya dari pikiran kita, dari hati kita, dari hidup kita yang terpancar adalah buah-buah roh. Ketika kita membiasakan hidup kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia tadi, saudara-saudara itu, maka hal itu akan menjadi buah dari hidup kita. Kalau hanya keinginan daging yang menjadi buah dari kehidupan kita, keserakahan, hasrat-hasrat yang tidak bisa kita kontrol, atau keinginan yang melampaui batas, kita akan menjadi makhluk yang serakah. Kita akan menjadi manusia yang egois. Dan dalam hidup kita bukan firman Tuhan yang bisa kita perdengarkan, yang akan kita perdengarkan adalah perbuatan sejarah. Saudara-saudariku, biarlah melalui hari Pentakosta ini kita semakin dikuatkan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dan kita mampu mengenang kembali segala berkat Tuhan yang telah kita terima, dan itu membuat iman kita semakin dewasa. Kalau kita mau, kalau kita bersedia, kita juga harus mengingat bahwa Tuhan kita itu bersedia menyertai kita. Karena itu saudara-saudariku, biarlah
Roh Tuhan yang bersemayam di dalam hati dan pikiran kita hari demi hari. Apapun yang kita pikirkan akan bersumber dari kebenaran Tuhan. Apapun yang kita lakukan akan bersumber dari firman Tuhan. Supaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama di dunia ini akan kita pakai untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita, kiranya Tuhan yang menguatkan seluruh jemaat dimanapun berada. Biarlah hidup kita dikuatkan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita penuh dengan sungut-sungut. Jangan biarkan hidup kita penuh dengan duka. Jangan biarkan hidupmu penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Tetapi biarlah dan kamu memberikan waktu untuk memahami bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memberikan hati dan pikiran yang murni. Tuhanlah yang menguatkan seluruh jemaat, supaya seluruh jemaat mampu untuk menata kehidupannya, menata hati dan pikirannya dengan baik, supaya melalui kehidupan seluruh umat Tuhan, nama Tuhan semakin termuliakan. Ya Tuhan kami, kiranya Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan kepada kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhanlah yang menyertai kami apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, Tuhanlah yang senantiasa menyembuhkan seluruh yang sakit, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada tim medis, kepada pemerintah kami, supaya mampu memberikan yang terbaik demi kebaikan kehidupan masyarakat. Ya Tuhan, saat ini juga kami menyadari kami yang dari Yesus. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami agar kami layak di hadapan. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 467 ayat 1 dan ayat 2 sambil menyampaikan persembahan. Yesus
sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63:14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuatkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini, pemberian melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di
di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga gelap. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.